Jepang tidak hanya dikenal berkat teknologi dan tradisinya. Negara Asia Timur ini juga tersohor karena budaya populernya yang mendunia. Salah satunya adalah komik atau manga. Jepang merupakan negara produsen manga terbesar di dunia. Penjualan manga di negara ini mencapai 500 juta dalam bentuk majalah dan 450 juta dalam bentuk buku per tahun. Mengapa komik menjadi bacaan yang sangat populer di Jepang? Sejak kapan masyarakat negeri Sakura mulai mengenal cerita bergambar tersebut? Mari kita telusuri asal mulanya. Akar komik Jepang dapat dirunut ke belakang, hingga zaman Heian, yang berlangsung sejak abad ke-8 hingga abad ke-12. Cikal bakalnya adalah sebuah cerita fauna yang dikenal sebagai Chōju Jinbutsu Giga atau karikatur binatang berperilaku manusia. Layaknya komik modern, Chōju Jinbutsu Giga sudah mengenal teknik berkisah menggunakan panel. Cerita ini juga menggunakan garis-garis untuk menggambarkan suara dan gerakan. Tradisi cerita bergambar di Jepang berlanjut pada zaman Edo antara 1603 sampai 1867. Pada 1700-an, seniman seperti Santo Kyoden mulai menerbitkan genre cerita yang memadukan gambar dan tulisan yang disebut kipyoshi. Kemudian, pada 1814, seorang pelukis Katsushika Hokusai menerbitkan buku yang dikenal publik sebagai Hokusai Manga. Buku ini berisi beragam sketsa, mulai dari kehidupan sehari-hari masyarakat, keindahan alam, flora dan fauna, hingga gambaran makhluk-makhluk dalam mitologi Jepang. Arus budaya barat yang mengalir deras ke Jepang sekitar restorasi Meiji pada 1868 turut mempengaruhi perkembangan komik di sana. Sejak akhir abad ke-19, komik menjadi bagian tak terpisahkan dari media massa yang mulai bermunculan di Jepang. Japan Punch yang terbit pada 1862 hingga 1887 kerap memuat karikatur yang menggambarkan situasi terkini negara Jepang. Sementara itu, sejak 1902, surat kabar Jiji Shinpo menyisipkan komik Jiji Manga sebagai suplemen terbitan hari Minggu, meniru koran-koran di Amerika Serikat. Inilah kali pertama istilah manga digunakan sebagai nama terbitan yang beredar luas di publik. Kemunculan komik sebagai cerita berseri sebagaimana kita kenal hari ini tidak bisa dilepaskan dari konteks internasional pada 1920-an. Pada saat itu, kartun strip mulai banyak bermunculan dalam aneka surat kabar di berbagai negara. Shanghai has fallen to Japan. Before the final terrific onslaught of Japan's mechanized army, China is forced to withdraw beyond the Suchao Creek, and Japan's army... Pada masa Perang Dunia Kedua, komik digunakan sebagai media propaganda. Komik-komik untuk mengobarkan semangat perang tidak hanya muncul di Jepang, tetapi juga di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Dai Nippon. First record of the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang diikuti oleh pendudukan Amerika Serikat secara tak terduga justru menjadi titik balik bagi perkembangan komik Jepang. Kebutuhan masyarakat akan hiburan murah memicu berkembangnya komik-komik populer yang dikenal dengan nama Akahong atau buku merah pada akhir 1940-an. Yang paling sukses adalah Akahong berjudul Shin Takarajima atau Pulau Harta Karun Baru, karya Tezuka Osamu yang terjual hingga 400.000 kopi. Tezuka Osamu sendiri kemudian dikenal sebagai pionir story komik, bapak komik Jepang modern yang menciptakan sejumlah karya berpengaruh.